wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa, Allahu Akbar. Ya bisa? Ibu ulangi ya, semangat pagi. Pagi luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik, hari ini kita pelajaran apa? Coding ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar coding. Adakah tugasnya? Minggu kemarin Ibu kasih tugas nggak? Tidak ya, karena tugasnya sudah dikumpul. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Ibu tanya dulu, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada. Hadir semua ya? Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Tadi sudah berdoa belum? Sudah berdoa ya. Mana ketua kelasnya tadi? Oh, Adam ya ketua kelas. Giliran siapa Adam tadi mimpin doanya? Ardi. Giliran Ardi. Ada yang datang telat hari ini? Tidak ada. Jadi tepat waktu semuanya. Jadi itulah pentingnya kita harus hidup disiplin, dimulai dari kecil ya. Oke. Nah, untuk hari ini itu kita belajar tentang konsep dan prinsip berpikir komputasional di dalam coding ya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Jadi sehat dan ceria semua ya, anak-anak Ibu baik. Kalau perasaannya gimana hari ini? Datang ke sekolah membawa perasaan apa? Ada happy, kesal, sedih, ceria. Jadi perasaan kalian yang mana nih? Yang ceria. Ada nggak yang sedih? Nggak ada ya. Kalau yang kesal? Ada nggak yang kesal? Ada happy dan ceria ya. Itulah kalau kita datang ke sekolah itu harus suasana perasaan yang happy, ceria ya. Supaya apa kalau kita belajar kita ceria, happy? Supaya apa? Supaya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita bisa kita serap. Tapi kalau perasaan kita sedih ya, kita murung terus, itu pelajaran yang diberikan tidak akan masuk ya. Nah, di sini Ibu mau memberikan motivasi kepada kalian dengan tujuan apa? Supaya kalian tetap semangat terus belajar ya. Nah, jadi dunia terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal. Maka dari itu, mari kita siapkan diri kita dan mulai belajar teknologi mulai dari sekarang. Kalau teknologi yang kalian gunakan setiap hari itu apa? Handphone. Kalau zaman Ibu dulu tidak ada HP yang kameranya bagus, yang bisa main game app itu tidak ada ya. Dia tidak bisa WA, tidak bisa TikTok, tidak bisa. Dia hanya bisanya apa? Telepon dan SMS. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, maka HP itu akan lebih canggih. Bisa layar sentuh, tidak lagi memencet tombol tutut. Kalau kita mencet tombol ya, yang HP Nokia itu dia bunyi tutut. Tapi kalau sekarang sudah canggih semua. Nanti ketika kalian sudah dewasa, ya, sudah SMA, HP itu akan lebih canggih lagi. Sekarang ada HP iPhone, HP apa lagi itu? Ada Samsung, ada apa ya? Jadi HP itu sesuai teknologi dan sesuai juga dengan harganya, ya. Ada yang tidak bisa main HP? Tidak ada, ya. Pasti kalian lebih bisa main HP daripada Bapak Ibu kalian, karena zaman Bapak Ibu kalian HP belum secanggih sekarang ya.
Nah, kita X breaking dulu. Coba lihat kode yang di depan. Kode apa ini? Tanda panah ke atas. Yang ini ke bawah. Apabila ke atas nanti kita berdiri tangan di atas. Apabila tanda panah ke bawah, ya, berarti setengah berdiri dan tangan di pinggang. Tangan di pinggang aja, ya. Nah, jadi apabila ibu bilang up, berarti tangannya ke atas. Ibu bilang down, berarti tangannya di pinggang, ya. Bisa nggak coba semuanya berdiri? Kita coba dulu ya. Up, down, up, up, down. Nah, jadi sesuai dengan kode atau kata kunci yang ibu berikan, ya. Berarti kalau tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah, down. Sambil mulutnya ya. Bisa? Kita mulai. Up, down, up, down, down, up, up, down, up, down. Bisa lebih semangat lagi? Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Up, down, down, up, down, up, down. Oke, silakan duduk. Terima kasih, ya. Dengan adanya kata kunci, ini kan merupakan kata kunci kan? Maksudnya apa? Kata kunci ini. Kodenya ibaratkan. Apa ini? Kalian kalau pakai HP juga pasti ada kodenya kan? Terus kalau kalian mau membuka lemari juga itu harus ada kunci. Jadi kunci atau kodenya itu untuk apa? Untuk apa? Nah, ya. Jadi pola atau kode tadi, ya, tanpa kalian sadari kan bahwa permainan itu merupakan dia membentuk sebuah pola atau kode. Yang tanda panah ke atas ke bawah itu merupakan kode atau pola dalam sebuah permainan, ya. Sama halnya dengan yang kita pelajari pada hari ini. Jadi kita akan belajar pengetahuan paling mendasar dari ilmu coding, yaitu apa tadi materi kita? Berpikir komputasional, ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2, ya. Yang pertama, mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sehari-hari hidup kita penuh masalah nggak? Hah? Ada masalah nggak kita setiap hari? Ada. Contohnya apa? Kalau kalian? Pena habis. Itu merupakan sebuah masalah. Ya. Baju kotor pulang ke rumah kena marah ibu itu juga termasuk ke masalah, ya. Jadi kegiatan kita hari ini yang pertama kita mempelajari konsep kita tentang berpikir komputasional, kemudian ada diskusi kelompok, sudah ibu bentuk 3 kelompok, ya. Kemudian setiap kelompok nanti akan melakukan presentasi. Tapi pada saat presentasi, ya, kelompok lain itu memperhatikan kemudian memberikan tanggapan pada kelompok yang di depan, ya. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti ada soal, ya. Ada soal sekitar 5 soal, nggak banyak. Ya, apa mau 10 soal? 5 atau 10? 5. Oke. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar ini? Tahu nggak ini apa? Ini
Nah, dari kelima gambar ini yang mana yang sering kalian gunakan dalam sehari-hari? TikTok, kemudian WhatsApp, ya, YouTube. Yang kedua ini pernah nggak? Karena kalau di daerah kita yang warna hijau ini tidak ada Gojek kan? Kalau Shopee ada, tapi yang sering menggunakan Shopee yaitu orang tua. Oke, kalian pernah ketiga ini. Kalau YouTube, kalian biasanya mencari apa di YouTube? Nonton apa? Nonton drakor, Bu. Kartun. Upin Ipin. Ya. Nah, jadi bisa kalian untuk melihat sesuatu. Kalau ini apa ini namanya? TikTok. Untuk apa? Velocity, Bu. Lagi tren sekarang itu TikTok. Velocity. Kemudian apa lagi yang lagi tren sekarang? Yang apa? Yang pacu jalur? Pernah nggak? Pembuatan apa? Mochi. Kalau yang hijau ini apa? WhatsApp. Bisa disingkat dengan WA. Untuk apa WA ini? Untuk chatan, Bu, dengan cewekku. Biasa kelas 6 itu sudah ada pasangan. Biasanya dia menggunakan cinta apa? Cinta monyet, ya. Gimana cinta monyet itu, Nak? Cintanya mirip monyet. Jadi kita belum boleh untuk pacaran. Ya, kenapa? Karena kita belum bisa nyari uang, ya. Nanti pacar kamu mau minta belikan minum, kamu nggak ada uang, malu kan kalau kita minta sama orang tua. Nah, jadi aplikasi ini, ya, dengan berkembangnya zaman dia ada, ya. Zaman dulu nggak ada yang seperti ini. Dan aplikasi juga dia memiliki fungsi tertentu kayak YouTube, kita bisa melihat video-video pembelajaran. Kamu ada PR biasanya ngelihat di mana jawabannya? Nah, di YouTube, Bu, di Mbah Google, Bu. Nah, jadi itu juga termasuk dalam AI, ya. Sekarang itu nggak perlu kita ngetik lagi, tinggal ngomong. Bibi Google, saya carikan saya jawaban ini. Dia langsung keluar. Itulah canggihnya zaman sekarang. Kalau dulu tidak ada, ya. Jadi itulah kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Oke. Coba kita amati video ini. Amati, ya. Itu amun dia mati sama di sini. Oke. Kalau kalian ingin membuat nasi goreng, nah kalian harus menentukan kan cara-caranya. Ada yang bisa membuat nasi goreng? Bisa semua? Jadi kita berpikir dulu, langkah pertama ini apa saja yang harus kita kerjakan, ya. Coba kamu, Nak, sini maju ke depan. Sini. Kamu bisa kan buat nasi goreng? Nah, coba jelaskan bagaimana caranya. Sini, Nak, sini. Sini. Nah, cara-cara kamu membuat nasi goreng. Yang lain dengarkan, ya. Apa dulu yang pertama? Bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, uyah, garam, Ya. micin, Terus minyak, telur, nasi, apa lagi? kecap. Kemudian bahannya sudah lengkap. Kemudian apa lagi? Masukkan Panaskan minyak goreng.
Terus Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Iya, yang sudah dihaluskan. Terus apa lagi? Masukkan telur. Sampai aromanya sudah wangi. Terus masukkan nasi. Terus kasih kecap. Kecap, oke. Apa tadi? Nasinya sudah kan dimasukkan? Tadi telur dulu, katanya tumis bumbunya, bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan telur sampai wangi, baru masukkan nasi, tambah kecap. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi itulah ya pentingnya kita untuk membuat suatu deskripsi atau langkah-langkah dari yang terkecil dulu sampai terbesar. Seperti tadi kita siapkan dulu bahannya. Tidak mungkin kan langkah-langkah itu yang pertama tumis bumbunya. Seandainya padahal bumbunya belum diulek. Bumbu apa saja itu harus jelas ya urutannya. Kemudian bagian-bagiannya itu harus jelas. Cara kita mencuci baju aja. Yang pertama, sikat bajunya. Seandainya sikat bajunya, rendam bajunya, kemudian langsung jemurkan. Benar enggak langkah seperti itu? Benar enggak? Tidak benar. Jadi yang pertama apa kalau kita mau cuci baju? Siapkan air 1 baskom. Seandainya kemudian apa lagi? Masukkan deterjen. Terus apa lagi? Baju. Setelah baju dimasukkan, disikat, baru dibilas, kemudian dijemur. Tidak mungkin baju kita masukkan kemudian langsung kita jemur, artinya tidak kita sikat, itu yang salah. Jadi berpikir komputasional itu berpikir secara logis ya, supaya cara kerja kita itu maksimal dengan langkah-langkah yang benar ya. Kita sudah belajar itu sama saja dengan teks deskripsi. Sudah belajar belum bahasa Indonesia? Sudah ya, tentang deskripsi. Oke. Jadi berpikir komputasional itu kita berpikir terstruktur dan sistematis sama seperti komputer ya. Nah, berpikir komputasional ini penting karena dengan ini kita bisa yang pertama menyelesaikan masalah secara terstruktur ya. Yang kedua apa? Menyusun langkah-langkah yang mudah diikuti. Kemudian membuat keputusan berdasarkan pola dan informasi. Kemudian apa lagi? Kreatif dan efisien seperti komputer. Nah, kemudian dalam berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama apa ini? Dekomposisi. Jadi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Seandainya tadi kamu mau berangkat ke sekolah, kalian seandainya ibu kalian tidak bisa mengantarkan, itu sebuah masalah kan? Bagaimana cara kalian memecahkan masalah tersebut? Ya, yang pertama bisa berjalan kaki. Yang kedua apa? Bisa bersepeda. Terus yang ketiga bisa mengikuti teman ya. Nah, jadi itu kita harus memecahkan masalah itu menjadi bagian-bagian terkecil. Kayak tadi seperti membuat mie goreng tadi. Yang pertama siapkan mie-nya dulu. Kalau kita mau buat mie tapi mie-nya nggak ada, bagaimana? Ayo, mie-nya kita belum beli, tapi kita sudah menghaluskan bumbu, sudah merebus air. Itu juga suatu masalah, ya. Nah, kemudian yang kedua itu dia pengenalan pola atau pattern recognition, ya. Dia mengenali pola atau pengulangan. Contoh, pada saat kita mengerjakan LKPD, ya,
Itu kita menemukan pola dari kartu yang berisi langkah membuat mie goreng ya. Seperti kita main game tadi, up, down. Nah, itu merupakan pola tanda panah yang kuning tadi. Ada yang ke atas, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke atas. Nah, itu merupakan suatu pola ya. Nah, kemudian ada prinsip berpikir komputasional. Coba baca nah ini apa? Yang tidak penting pada fokus utama. Jadi Jadi mengabaikan hal yang tidak penting, kita fokus pada topik utama ya. Tadi kalau kamu mau masak mie goreng, tujuan kamu itu masak mie goreng, tapi ngeliat ada nasi goreng, baju pikiran pengen juga nasi goreng, ya itu artinya pola pikirnya bercabang. Jadi kita fokus. Kalau pertama kita mau masak mie goreng, artinya kita harus masak mie goreng. Jangan kita masak mie goreng, kemudian masak apa lagi? Nasi goreng, masak pempek goreng seadanya ya. Jadi kita harus fokus dengan tujuan utama ya. Nah, kemudian tadi berpikir algoritma ya. Jadi berpikir secara sistematis seperti menyusun langkah-langkah yang secara urut dan sesuai prosedur dalam menyelesaikan permasalahan. Kita mau buat jus. Pernah nggak buat jus? Jadi kalau jus tadi sama, kita buat langkah-langkahnya dulu ya. Dari kita siapkan buah apa yang ingin jus apa yang ingin kita buat. Seandainya jus mangga. Berarti siapkan dulu buah mangga. Setelah buah mangga siap, apa lagi? Kupas. Kemudian terus nah, ini langkah-langkah yang secara runut ya. Jangan kamu mangga karena kamu tadi tidak berpikir komputasional, tidak menggunakan algoritma ya. Mangga satu langsung kamu cemplungkan ke dalam blender. Bisa nggak dia buat jus? Apakah biji-bijinya mau kamu jus juga? Tidak ya. Jadi itulah langkah-langkah yang benar. Kemudian hubungan kita berpikir komputasional dengan coding. Tadi apa berpikir komputasional? Berpikir secara logis dan apa? Dan runut ya. Nah, jadi yang pertama kita menyusun instruksi berurutan. Kemudian menggunakan logika berdasarkan tiga apa? Mengulang proses dengan looping atau berulang. Memecah masalah menjadi fungsi-fungsi kecil atau dekomposisi. Jadi ini hubungan berpikir komputasional dengan coding ya. Kemudian aktivitas kita di coding itu ada dua, ada plugged dan unplugged. Kalau yang plugged itu menggunakan alat digital, kalau yang unplugged itu dia tidak menggunakan alat digital seperti yang kita praktekkan hari ini. Ini termasuk ke dalam unplugged ya. Nah, jadi manfaat kita berpikir komputasional yang pertama meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Karena hidup kita itu setiap hari, setiap jam, setiap detik penuh dengan masalah tanpa kita sadari ya. Kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kalau kalian setiap hari, apakah kegiatan kalian sama? Sama nggak? Tidak kan? Kalian berangkat ke sekolah aja itu setiap hari beda caranya ya. Kalau hari ini kita naik motor, besok kita naik pesawat, besok lagi naik apa kita?
helikopter. Kemudian besok kita jalan kaki, ya. Karena setiap hari itu ada masalah. Kenapa kita jalan kaki? Masalahnya apa? Karena orang tua tidak bisa mengantar, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan kolaborasi. Apa kolaborasi? Ayo, apa kolaborasi? Bekerja sama, kalian kerja kelompok, ya. Buat tugas kelompok itu termasuk dalam kolaborasi, ya. Kemudian mempersiapkan diri untuk masa depan pekerjaan, bisa belajar lebih efektif. Kemudian memecahkan masalah kompleks, merancang solusi inovatif dan kreatif, ya. Ini manfaat belajar komputasional. Tadi apa? Coba Ibu mau tanya sama ini. Rian. Ya, Rian ya. Apa sih Yan berpikir komputasional ini? Ayo. Ini. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Oke, jadi dengan kita berpikir komputasional, tadi apa? Berpikir secara logis dan runut, ya. Kita dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Kalau yang masih bingung tentang materi kita hari ini, prinsip dasar berpikir komputasional dalam coding. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Paham semua apa? Yo. Paham nggak? Nggak usah malu-malu, silakan bertanya. Ada istilah malu bertanya, sesat di jalan, ya. Pernah nggak ada yang tersesat? Dia tidak tahu dengan alamatnya, tapi dia sungkan untuk bertanya. Ujung-ujungnya apa? Muter-muter. Ya, kalau kita bertanya tadi, kita langsung tahu, ya. Sudah paham semua? Sudah paham semua belum? Ayo, yang belum boleh bertanya. Silakan. Ada tidak? Kalau tidak ada, kita berkelompok. Sudah duduk per kelompok kan? Sudah, nanti ada tugasnya. Kelompok 1. Ini guntingnya. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Coba dibaca dulu, dipahami dulu per kelompoknya. Ayo berdiskusi, urutkan langkah membuat jus buah naga yang Yuk, silakan dibaca. Ini. Nah, ini digunting, nanti ditempelkan urutannya, ya. Iya. Ini urutkan langkah membuat jus buah naga. Ya, tarik garis ini. Nanti masukkan sayuran, tumis bumbu, masukkan di ayam Ya, yang sudah. ya nomor 1 itu apa? Nanti tarik garis. Paham nggak?
Silakan kerjakan ya per kelompok. Nah, yang ini beri tanda mana saja yang perlu. Seandainya ini gambar apa? Masak mie. Kira-kira untuk dalam pembuatan mie ini yang mana? Yang mana saja kamu centang? Apakah harus kecap merek B? Apakah mana tadi? Ngoseng bumbunya. Perlu tidak ngoseng bumbu? Nah, jadi kalau yang perlu kamu centang, yang tidak perlu kamu beri tanda silang. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Yang ini tarik garis, Nak. Penggaris. 1. Tandanya apa langkah yang pertama? Apa? Penggaris bir. Penggaris. Langsung garis aja nggak apa-apa. Langsung garis aja. Iya. Yang ini ditempel ya nanti. Ada lem nggak? Ada yang gunting, ada yang nempel. Nggak apa-apa, Nak, nggak usah terlalu rapi. Yo, Ibu kasih waktu 5 menit. Yuk. Silakan. Nanti siapkan 2 orang ya perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Yuk, silakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Bisa? Nggak usah penggaris, nggak apa-apa. Langsung tarik aja. Nanti miring. Nggak apa-apa, tarik garis. Kalau miring gimana? Nggak apa-apa. Mana yang pertama? Yuk, gunting dulu semua, Nak. Gunting dulu. Iya, biar cepet. Gunting dulu, ini baru itu. Sebelum kita mengunting ini, kita juga harus berpikir dulu kan bagaimana supaya ini cepat, ya. Yuk, minta pendapat dengan anggota yang lain. Taruh sini, Nenek. Ayo. Apa? Belum. Buat dulu kelompok 3, buat di situ nanti maju ke depan. 2 orang ya. Nanti setiap kelompok ada perwakilan 2 orang untuk maju ke depan. Iya. Basing. Ini siapkan bumbu. Sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 belum? Belum, Bu. Ayo, cepat yuk. Lemnya mana? Ini. Langsung dilem. Aku salah, Bu. Dikit aja lemnya, dikit aja. Nah, kan.
Umurnya kan itu juga kan. Nah, sadar. Makin kuning merah kuning merah kuning merah kuning. Tumis bumbu. Ayo. Sudah belum? Ayo, aduh. Masukkan mie. Kelompok 2 sudah ya? Sudah siap 2 orang yang maju? Siapa 2 orangnya? Namanya siapa? Dio sama Alil. Kelompok 3 sudah selesai? Iya. Penting 2 orang. Sambil menunggu kelompok 1, ya silakan maju kelompok 3. Sadarnya jangan salah, salah ngisi nih. Awak tahu yang lewat itu. Ibu udah foto dong. Tadi ya Bu. Ya, maju sini Nak. Kelompok yang lain perhatikan, nanti berikan tanggapan untuk kelompok 3. Perhatikan. Silakan. Ya, assalamualaikum dulu. Kamu perwakilan dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok lain diperhatikan dulu temannya yang maju. Saya perwakilan dari kelompok. Gak usah cengengesan lah. Serius. Ayo serius, serius. Ayo coba, coba. Dari kelompok 3. Ya, jelaskan dulu ini. Masak mie ini bukan itu. Urutan langkah membuat urutan langkah membuat mie goreng. Nah, yang lain perhatikan, perhatikan dulu. 2. Tumis bumbu. 3. Masukkan sayuran. 4. Masukkan mie yang sudah direbus. 5. Tambahkan kecap. 6. Aduk hingga warna merata. 7. Sajikan di piring. Pegang dulu. Tambahkan sebagai topping. Coba perhatikan tadi temannya. Untuk yang kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2, coba perhatikan ke depan. Ini langkah membuat mie ya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 perhatikan temannya. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kelompok. Nih, baca dulu apa? Ya. Kuatin dikit suaranya biar temannya dengar. Berikan tanda mana saja yang perlu ditentang dan tidak perlu disiram. Kita perhatikan saat membuatnya.
Ayo nak yang perwakilan dari kelompok 2. Coba dari kelompok 2. Kelompok 1 ada tanggapan? Kelompok 3. Benar gak hasil dari kelompok 2? Benar atau tidak? Nah, jadi di sini kelompok 2 ya itu memberikan tanda silang dan tanda centang ya dalam membuat mie goreng. Kalau yang centangnya apa? Coba dibaca dulu. Mie dari pabrik. Terus Campurkan kecap, aduk hingga rata. Masukkan mie yang sudah direbus sebelumnya. beri Beri topping telur ceplok, potong sayur, hidangkan ganti. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk, Nak. Kelompok 3. Kelompok 1. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara membuat mie goreng. Silakan langkah. Lain perhatikan dulu. Lalu tumis bumbu. Masukkan mie yang sudah direbus. Masukkan sayuran. Tambahkan kecap. Aduk hingga merata. Sajikan di piring dan terakhir tambahkan telur ceplok. Bagaimana hasil dari kelompok 2? Kelompok 1 ada tanggapan? Bagus. Oke, beri tepuk keren untuk kelompok 1. Tepuk keren. Keren. Silakan duduk ya. Nah, nanti yang untuk hasil kelompoknya nanti silakan dikumpul ya untuk ketua kelompoknya. Nah, kemudian coba perhatikan ya. Jadi setelah kita kerja kelompok, kita selesai, kemudian apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Apa? Berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu berpikir yang bagaimana? Ayo berpikir secara logis dan runut sesuai dengan langkah. Kemudian tadi dalam berpikir komputasional itu ada kemudian membuat pola ya. Sama tadi dalam melakukan suatu pekerjaan itu harus kita pikirkan secara logis dan membuat langkah-langkah secara runut ya dari yang terkecil sampai yang terbesar sehingga apa yang kita buat itu sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian dalam suatu masalah ya itu kita harus menyelesaikan fokus pada satu masalah, tidak boleh bercabang-cabang ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekarang kita evaluasi ya. Nanti di kertas ini silakan dibuat nama ya.
Silakan dibagi. Ibu kasih waktu 3 menit. Ini yang kelompoknya ya? Ayo silakan dibaca dan diisi. Apa? Apa? Kelas 6. VI. Nanti kalian buat 1V, berarti kelas 4 kalian. Yuk, silakan diisi. Ya, Ibu kasih waktu 3 menit. Ayo. Sudah belum? Apa? Ayo. Ya mesin yang kalian inginkan. Mesin tersebut adalah seorang programmer yang punya satu mesin impian untuk menciptakan apa misalnya harus kita itu. Ayo. Iya, sendiri-sendiri. Ini bukan kelompok ya. Jadi buat nama kamu sendiri. Sudah? Belum, Bu. Diciptakan. Apa nama mesin itu? Mesin gas. Mesin apa? Mesin buah. Mesin yang kamu inginkan. Programmer ingin membuat program, kayak buat aplikasi atau buat game. Mesin premium, mesin interview. Yo, 2 menit lagi ya. Mesin terserah kalian, mesin yang ingin kalian inginkan. Mesin duit ada. Kenapa ya? Mesin duit. Mesin duit ada. Silahkan. Mesin itu kayak gimana sih? Mesin, nggak tahu mesin. Ada. Orang nyetak uang kan dari pakai mesin. Mesin duit.
Uraikan itu dekomposisi itu uraikan langkah-langkah untuk menciptakan mesin yang kalian inginkan tadi. Tiga dilewatkan saja karena warnanya enggak itu kan. Diberi warna sendiri ya. Boleh. Mobil-mobilan ada kan? Mesin mobil-mobilan. Mobil remor. Yuk, 1 menit lagi. Kamu mesin apa? Mesin pembuat robot. Kamu uraikan bagaimana usaha kamu itu bisa mesin robot. Apa? Uraikan, menguraikan. Kayak kamu mau masak mie tadi kan, nah dibuat langkah-langkah diuraikan. Oh, yang pertama siapkan bumbu, yang kedua apalagi, tiga apalagi. Yang ini kamu uraikan bagaimana cara kamu bisa menciptakan mesin impian kamu tadi. Kita nggak jadi mesin duit lah, susah. Kamu harus belajar yang rajin dulu, kemudian yang kedua apalagi, kerja kerasnya apa. Sudah, waktunya habis. Ya, tambah 1 menit lagi, ayo. Awal besar melo-melo dikomposisikan apa saja, Diuraikan. Kayak kamu masak mie tadi kan, langkah-langkahnya tuh. Aduh, mesin motor. Uraikan usaha kalian, Nana. Usaha kalian sehingga kalian bisa menciptakan mesin apa yang kamu impikan tadi. Beli motor. Ini nomor Bu, mendeskripsikan apa, Bu? Yang mana? Nomor 4. Apa yang kamu tuliskan untuk mendeskripsikan hujan? Nomor 3 ini gimana, Bu? Lewatkan nomor 3. Membangun pabrik. Hujan itu bagaimana? Mesin motor. Dekomposisi, menguraikan. Ya, menguraikan usaha kamu itu untuk menciptakan mesin impian tadi. Membangun pabrik. Menjual HP. Mesin satu warna gara-gara ada lem. Sudah?
Apa yang akan kamu tulis untuk Kelompok 3 silakan ambil punya temannya. Kelompok 2 silakan diambil. Udah, yuk. Yuk. Silakan. Silakan mau ambil. Ayo. Nomor 5. Sini nak. Kelompok 2. Aku baru nak. Taruh itu guntingnya juga taruh sana. Sudah semua ngumpul? Sudah ya. Nah dari 4 soal ya, karena nomor 3 tadi ibu lewatkan karena warnanya nggak kelihatan di sini. Jadi dari evaluasi ini nanti kita lihat ya tentang berpikir kompetisional itu bagaimana pemahaman kalian ya. Kira-kira ibu tanya, materi kita hari ini tentang berpikir komputasional, dekomposisi ya, kemudian membuat pola, kira-kira penting nggak untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Penting tidak? Penting ya. Tanpa kita melakukan kalau kita tidak ada masalah ya, langsung tanpa kita berpikir dulu, kemudian tidak kita uraikan langkah-langkah menyelesaikannya, maka masalah itu tidak akan selesai ya. Kemudian kita ingin membuat sesuatu, seandainya kalian mau membuat video TikTok ya, itu kan kalian berpikir dulu kan, bagaimana cara kalian ingin membuat video ini agar lebih baik dan lebih bagus ya. Kalian menemukan ide-ide apa saja ya, itu juga termasuk ke dalam berpikir komputasional. Kemudian langkah-langkah kalian dalam membuat video itu juga termasuk ke dalam apa? Kalian uraikan, itu termasuk ke dalam dekomposisi ya. Nah jadi untuk minggu depan, hari Selasa depan kita ada pelajaran coding. Jadi ibu minta silakan kalian pelajari pada halaman 15 ya, itu tentang logika dasar pemrograman ya. Silakan kalian baca untuk materi minggu depan ya. Untuk minggu depan juga silakan nanti kalian bawa pewarna ya. Bawa pewarna, kemudian bawa gunting ya, karena ada yang ingin kita buat untuk minggu depan. Paham? Paham belum untuk tugas minggu depan? Paham? Jadi untuk hari ini ibu cukupkan sampai di sini, ibu akhiri. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyaknya saya catat di sini Bu, karena memang sudah terbiasa kita jalankan dilakukan setiap hari. Hanya saya ada beberapa catatan yang mungkin tidak berasal dari gurunya, berasal dari siswanya. Misalnya tadi dari persepsi sangat bagus pada Breaking Ice itu kan, di anak-anak semangat. Nah, ketika beberapa menit ibu menjelaskan materi karena bersifat ceramah dan informasi, dan mungkin saja siswa itu kurang paham, jadi pasif, jadi belum bisa menanggapi atau belum terpancing kayak gitu ya. Itu kan karena bukan dari gurunya, tapi memang siswanya memang pengetahuan mungkin agak baru karena coding pelajaran baru. Terus yang untuk yang ketiga,
pada pembelajaran berkelompok itu mungkin saya mengamati tadi tidak semua siswa aktif. Itu apa karena siswanya memang tidak aktif atau memang jumlahnya terlalu banyak sehingga yang bekerja hanya 2 atau 3 orang. Soalnya kelompok ada 6 kan, ada 6, ada 5. Mungkin itu untuk sebagian untuk refleksi kita aja. Jadi untuk membuat kelompok jangan terlalu banyak, paling enggak 4. Nah, jadi kalau 4 bisa dibagi-bagi. Terus yang itunya satu kelompok sehingga tanda. Terus pada pembelajaran karena coding ini pelajaran baru, jadi ketika guru menyampaikan informasi dengan secara ceramah, karena banyak istilah-istilah yang dia baru dengar, sehingga ketika ditanya sama guru dia tidak tahu. Bukan mereka tidak mau aktif sebenarnya, bukan karena ketidaktahuan itu apa. Nah, untuk yang sebagian yang lain ada yang aktif, antusias, dan sebagian lagi diam saja karena dia mungkin ini apa. Mungkin untuk keseluruhannya saya kira sudah bagus semua, sudah terbiasa Bu Wiwin praktek-praktek seperti ini. Hanya itu aja catatan sedikit dari saya. Baik Bu ya, terima kasih atas masukannya, sarannya Bu ya untuk pembelajaran saya. Nah mungkin ada yang tadi mungkin anak kata ibu yang belum paham ya, iya memang karena coding ini kan jumlah jamnya cuma iya makanya sekali. Kemudian anak-anak juga belum mempunyai. Nah benar, iya. Nah kemudian kadang guru saja Bu masih belum paham betul. Masih kan? gampang ya, masih gampang ya. Ya Bu, nanti untuk kedepannya saya perbaiki. Kita sama-sama aja itu koreksi ya. Kedepannya supaya apa? Supaya coding ini bisa dipraktekkan dengan baik dan siswa juga menerimanya dengan baik juga ya. Berhasilan kita semua ya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih untuk hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selesai.